misal Binance, dengan Huobi, dengan Indodex, dengan toko kripto, dengan Pintu, itu kelebihan dan kekurangannya ya kita bisa tahu gitu, dan kita itu setelah itu bisa memutuskan mana yang terbaik untuk dijadikan alat transaksi. Oke, sahabat milenialis dimanapun Anda berada, sekarang tanggal 12 bulan September 2024, hari Kamis. Indodex masih down, masih dalam pemeliharaan atau maintenance ya, karena adanya peretasan, kan ya, ada transaksi mencurigakan itu sekitar 200 miliar lebih. Wow, fantastis sekali. Saya coba ya buka lagi di aplikasi Indodex, dan ternyata masih sama, masih down ya, masih proses perbaikan atau maintenance ya. Saya coba masukkan lagi nih, ada masukkan pin, saya coba. Dan ternyata masih sama. Saya sudah masukkan pin dan ternyata masih sama. Buat teman-teman holder ya, investor di cryptocurrency, di exchange Indodex, exchange legal ya, yang sudah terverifikasi, terregulasi Bapeti, Kominfo ya, harusnya sih aman. Apapun kejadiannya itu, walaupun peretasan atau apa, harusnya Indodex dan pemerintah itu, khususnya Bapeti dan Kominfo itu turun tangan ya, ikut bertanggung jawab ya dalam hal ini, karena investor di sini dengan adanya regulasi Bapeti, Kominfo ya, apalagi legal ya untuk transaksi di Indodex, harusnya investor itu merasa nyaman, bukan ketakutan. Harusnya itu ada jaminan rasa aman dan nyaman transaksi di Indodex. Jadi teman-teman harusnya sih tenang-tenang saja, walaupun nggak bisa tenang gitu ya. Pasti was-was, cemas, nggak bisa tidur, nggak doyan makan. Mungkin begitu rasanya, apalagi dananya itu besar yang sudah diinvestasikan untuk membeli aset kripto di Indodex. Ini udah 2 hari loh, itu luar biasa. Exchange manapun pasti ada maintenance, itu pasti. Tetapi nggak stop begini. Itu cuma paling ya tetap bisa melihat market, paling nggak bisa WD atau nggak bisa depo, itu aja sih. Kalau ini tutup total, nggak bisa ngelihat apapun ini. Ya menurut saya ya prihatin, saya jujur prihatin. Kalau saya itu untuk di Indodex itu nggak ada 100.000 itu untuk edukasi aja, tutorial di Indodex. Bukannya saya nggak mau atau nggak percaya ya, gimana ya, entah itu kripto, entah itu Indodex, untuk yang lokal ya, saya itu nggak berani banyak-banyak. Kayak yang tahun-tahun kemarin itu ada kripto DCT, itu dulu juga hit banget, itu di mana-mana itu hit DCT, sukses dengan DCT. Kripto lokal, kripto Indonesia dibangga-banggain, akhirnya rubul, nggak tahu, dari harga 8 juta sekarang harganya 80.000, nggak tahu kapan balik. Itu banyak banget teman-teman pemula yang membeli dengan mungkin utang pinjaman dari ke bank, atau jual aset sana sini, mungkin tanah, mungkin mobil, mungkin rumah ya. Jujur saya ngerasa sedih, juga prihatin ya. Buat teman-teman investor ya, investasi kripto, sebaiknya ya teman-teman jangan FOMO, jangan ikut-ikutan. Tetapi teman-teman kalau misalnya ingin dan tertarik investasi di dunia cryptocurrency, sebaiknya teman-teman itu riset dulu, belajar dulu apa itu kripto, kripto apa saja yang kedepannya bagus, survive dan profitable gitu ya. Exchange mana yang sekiranya itu dipercaya dan mempunyai tingkat keamanan yang tinggi, atau mungkin juga ada asuransi, SAFU gitu ya. Teman-teman harus pertimbangkan itu. Dan di sini saya nih banyak exchange
exchange global maupun lokal, wallet ataupun verifikasi Google, saya ada gitu kan. Karena apa? Ya untuk membandingkan dan juga menambah pengetahuan ya, agar kita itu bisa tahu kelebihan dan kekurangan exchange, misal Binance dengan Huobi, dengan Indodex, dengan toko kripto, dengan Pintu. Itu kelebihan dan kekurangannya ya kita bisa tahu gitu, dan kita itu setelah itu bisa memutuskan mana yang terbaik untuk dijadikan alat transaksi. Terus kalau misalnya kita cari kripto, ya kita riset dulu kripto mana yang sekiranya itu kedepannya itu bisa survive, mempunyai project dan fundamental yang bagus. Jadi nggak asal-asalan. Saya coba masuk lagi ya. Dan masih aja maintenance. Jadi kita itu beli kripto, beli aset itu bukan ikut-ikutan. Oh ini bagus loh. Yang ini tuh bahkan akan tembus naik 10 kali, 20 kali atau 100 kali. Itu jangan. Kita itu nggak boleh seperti itu. Jadi kita itu analisa sendiri. Bolehlah kita itu mencari informasi koin ini, koin itu, tetapi kita itu juga harus melakukan riset, memastikan apakah benar itu adanya, apakah proyeknya ini bagus, apakah ini yang punya ini orangnya memang bisa dipercaya gitu kan ya, atau mempunyai asuransi dan dana cadangan yang luar biasa, dan kita itu juga harus tahu alasan-alasannya gitu kan. Oke ya, jadi teman-teman buat pemula yang baru belajar dan tertarik dunia investasi cryptocurrency, sebaiknya ya teman-teman harus banyak belajar dulu. Nggak apa-apa kita itu rugi, ya kita seolah itu diuji mental kita ya, karena memang investasi kripto itu sangat fluktuatif dan sangat beresiko. Memang keuntungannya itu kalau misalnya JP itu luar biasa keuntungannya. Ada beberapa influencer yang kaya dari kripto banyak, tetapi banyak juga yang rungkat, yang babak belur, yang habis-habisan, yang rugi, bener-bener rugi, aset dijual semua, hutang di mana-mana itu banyak. Jadi kita itu harus hati-hati, nggak boleh ikut-ikutan, nggak boleh FOMO, dan tentunya kita terus belajar dan belajar tiap hari belajar agar kita itu tahu lebih jauh dunia cryptocurrency ya, apa itu dunia blockchain, apa itu wallet ya. Jadi ya ayolah kita belajar, jangan putus asa, tetap sabar dan ikhlas menjalani proses untuk ke depan lebih baik ya. Jadi kita itu di sini diuji ya, dalam investasi kripto itu benar-benar diuji. Kalau misalnya kuat ya ke depan insya Allah bisa financial freedom. Kalau nggak kuat ya mungkin akan putus asa, mungkin hutang di mana-mana. Itu bisa, itu fakta dunia cryptocurrency. Sama juga dunia trading ya. Jadi nggak heran kalau misalnya trading kripto itu image-nya itu jelek, image-nya judi. Karena apa? Banyak yang orang hancur, entah itu ekonomi ya, finansial, keuangan, entah itu rumah tangga. Karena apa? Karena kita itu gagal. Jadi dianggap kita itu melakukan langkah yang salah gitu, melakukan investasi yang salah, mungkin dianggapnya judi gitu. Jadi teman-teman harus benar-benar belajar agar ke depan bisa survive dalam dunia investasi cryptocurrency dan trading ya. Itu aja vlog kali ini, semoga bisa menguatkan dan memotivasi teman-teman agar lebih kuat menghadapi situasi seperti ini ya,
situasi bearish market ya, situasi serangan peretas kayak gini. Jadi kita ke depan bisa lebih hati, lebih paham, dan lebih tahu dan pengalaman tentang dunia investasi cryptocurrency. Saya ucapkan banyak terima kasih, semoga sehat selalu dan diberi kelancaran rezeki yang melimpah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.